Cerita dimulai di sebuah jurang tak berdasar. Seorang pria berdiri di ujung jurang dan berkata, "Berdiri di sini mengingatkanku akan kenangan lama. Saat dulu aku bermimpi menjadi martial god. Mimpi yang ingin kugapai apapun yang terjadi, meski setinggi langit. Setiap kali kusebutkan mimpi ini, orang-orang memperlakukanku seperti aku ini orang gila. Tapi demi menggapainya, aku berlatih dari pagi hingga malam. Terlepas dari aku yang tak bisa menjadi seorang martial god, aku masih berpikir sudah cukup berlatih. Tapi sekarang, aku merasa masih belum cukup." Lalu seseorang di belakangnya memanggilnya iblis gila. Mendengar itu, dia menoleh dalam diam. Lalu orang di belakangnya, perwira Shining Light dari sekte demonik, berkata, "Berhenti melakukan hal tak berguna dan kembalikan Heavenly Jet yang kau curi dari sekte." Merespon itu, Matt Damon berkata, "Perwira Shining Light, tak bisakah kau peka? Aku sedang bercerita." Merespon itu, Shining Light berkata, "Apa gunanya mengulur waktu dengan cerita tak berguna? Riwayat hidupmu sudah diputuskan. Kerja bagus, bisa lari hingga sekarang, tapi kau takkan bisa kabur lagi." Mendengar itu, sembari memegang pil Heavenly Jet, Matt Damon hanya terdiam. Lalu dia mengangkat pil itu ke atas jurang dan bertanya, "Kau bilang ini adalah Heavenly Jet. Haruskah kujatuhkan dari sini?" Merespon itu, Senilak langsung meminta maaf dan berkata, "Silahkan dilanjutkan." Mendengar itu, Matt Damon hanya terdiam tertiup angin. Lalu dia melanjutkan, "Aku berbakat secara alami dalam permainan, strategi, taktik menyebabkan pertikaian, berbohong, apalagi aku ini kebal terhadap godaan-godaan. Aku bisa tahan dari mabuk dan aku juga ahli dalam teknik pergerakan." Mendengar itu, Shining Light berkata, "Itu dari sudut pandangmu." Mendengar Shining Light, Matt Damon hanya menoleh dalam diam. Lalu Shining Light melanjutkan, "Iblis gila, alasan dibalik godaan yang tak pernah berhasil terhadap dirimu ialah karena gadis cantik biasa, bukanlah ketertarikanmu. Jadi tentu saja takkan berhasil karena selama ini hanya wanita biasa yang dikirim untuk mengejarmu. Inilah fakta yang diketahui oleh semua orang di Martial Realm." Mendengar itu, Matt Damon menatap Shining Light yang juga menatapnya dalam diam. Lalu sembari mengangkat pil jet lagi, Matt Damon berkata, "Mungkin harus ku lempar ini." Dan merespon itu, Shining Light langsung berkata, "Aku mohon, lanjutkan saja bicaramu." Lalu Matt Damon melanjutkan, "Orang yang menjadi gila dalam berbagai cara demi menjadi sang martial god, itulah aku." Mendengar itu, Shining Light dan bawahannya hanya terdiam. Lalu Matt Damon melanjutkan, "Akulah sang Matt Damon." Lalu Matt Damon terdiam setelah mengatakan hal itu, membuat Shining Light dan para bawahannya juga terdiam. Lalu Shining Light bertanya, "Oh, sudah selesai?" Tapi Matt Damon berkata, "Masih belum." Lalu Matt Damon melanjutkan, "Setelah mengalami insiden yang belum lama ini, segalanya terlihat percuma. Semua hal yang kulakukan sembari mengembara di Martial Realm demi dunia." Tapi Senilek memotongnya berkata, "Demi dunia kau bilang. Bukankah kau buronan aliansi seni bela diri? Karena kejahatanmu, kau bahkan di peringkat yang lebih tinggi sebagai musuh publik ketimbang aku, seseorang dari sekte demonik. Bukankah julukan Matt Damon juga diberikan padamu oleh kekuatan keadilan?" Dan mendengar itu tidak merespon dengan kalimat. Matt Damon hanya mengangkat pil jet dengan diam. Lalu dia berkata, "Akan kujatuhkan." Dan melihat hal itu, Shining Light hanya terdiam, lalu mengernyit dan berkata, "Maaf, kalau barusan kau anggap tidak sopan." Merespon itu, Matt Damon hanya berdeham, lalu melanjutkan, "Perwira Shining Light, melihatmu yang jinak seperti ini, benda di tanganku ini pastilah benda yang penting. Harusnya dengan mempertimbangkan dirimu yang menahan amarahmu. Meski lebih dari 100 pejuang elit sekte demonik tewas dalam tanganku saat kalian sedang mengejarku." Mendengar itu, Shining Light terlihat marah dan berkata, "Matt
Damon. Punya mulut bukan alasan untuk memuntahkan omong kosong. Dan mendengar itu, semua orang terdiam termasuk Matt Damon. Melihat ke arah Shining Light yang mulai memancarkan aura hitam. Dan karena melihat itu, Matt Damon berkata, "Niat membunuhmu ini tentu saja kau ingin membunuhku. Karena aku menghormati keputusanmu, akan kupersembahkan kau dengan sebuah pertarungan terakhir. Tapi sebelum itu," Medeman mengangkat tangannya ke atas jurang sekali lagi dan melanjutkan, "Harus kulempar batu ini ke bawah tebing. Karena ini cuma akan menghalangi pertarungan kita." Itu sontak membuat Shining Light marah, lalu berkata, "Aku ingin meminta maaf karena jadi emosional begini. Mari kita bicarakan masalah ini baik-baik." Mendengar itu, Medeman bertanya, "Kau mau bicara baik-baik?" Lalu Medeman berteriak berkata, "Menurutku itu bukanlah sesuatu yang perlu kau omongkan sejak mengejarku tanpa henti selama beberapa hari sembari melakukan The Heaven, Earth, and Net. Bahkan berkatmu aku tak bisa tidur maupun makan. Tak hanya itu, aku bahkan tak bisa berak. Apakah kalian paham betapa buruknya itu?" Merespon itu, Shining Light berkata, "Jadi begini, itulah kenapa kami melakukannya. Kau pasti tahu The Heaven and Earth Net itu seperti apa." Dan mendengar itu, Medeman menarik tangannya yang memegang Heavenly Jet dan menggenggamnya. Melihat hal itu, Shining Light bertanya, "Mau apa kau sekarang?" Dan sembari mengulurkan tangannya yang memegang Heavenly Jet, Medeman bertanya, "Menurutmu apa? Aku sedang berusaha memberi kalian para bajingan pelajaran." Lalu Medeman memakan Heavenly Jet begitu saja, membuat semua orang terdiam. Hanya terdengar suara angin yang berhembus. Bahkan Shining Light dan para bawahannya terdiam. Wajah Shining Light terlihat sangat marah berkerut, tapi Medeman dengan santai berkata, "Hah, tak kusangka rasanya seperti ini, seperti buah persik." Dan mendengar itu, Shining Light berteriak memaki Medeman berkata, "Dasar brengsek, kau memakannya." Mendengar itu, Medeman hanya terdiam dengan wajah datarnya. Lalu dia tersenyum tipis dan berkata, "Berdasarkan reaksimu, sepertinya ini keputusan yang tepat." Itu sontak membuat Shining Light semakin marah. Lalu dia berteriak berkata, "Bunuh dia." Bukan. Tangkap dia hidup-hidup. Kita persembahkan dia dengan Tuan dengan menggilingnya hidup-hidup." Merespon itu, semua bawahannya langsung maju, berlari ke arah Matt Damon. Tapi Matt Damon masih tetap berdiri tenang di ujung jurang. Lalu dia memasang kuda-kuda, terlihat elegan menunggu kedatangan musuh dengan santai. Lalu saat musuhnya sampai, musuhnya langsung menebasnya. Tapi dia masih bisa menghindar dengan santai, lalu memukul ulu hati orang yang menyerangnya, membuat orang itu memuntahkan darah dan terpental sangat jauh. Melihat kesempatan, salah satu rekan musuhnya langsung menebas Matt Damon, tapi Matt Damon masih bisa menghindari tebasan pria itu, dan dalam sekejap berada di belakang pria itu dan menyikut pinggungnya, membuat pria itu memuntahkan banyak darah. Sedangkan rekan-rekan pria itu sudah menghunuskan pedang mereka mencoba menusuk Matt Damon, tapi itu tidak berhasil. Matt Damon lagi-lagi dapat menghindar, membuat salah satu dari musuhnya terkejut gemetar karena di depannya Matt Damon sudah menyiapkan serangan dengan tangannya, lalu memukul pria di depannya dengan tapak tangannya dan mengubah tangannya menjadi tusukan dengan jari-jarinya, membuat pria itu sekaligus semua rekannya terpental menjauh dari Matt Damon dan memuntahkan banyak darah, lalu terjatuh. Melihat hal itu, rekan-rekannya yang tersisa terlihat hanya diam berkeringat melihat ke arah Matt Damon. Lalu Matt Damon berkata, "Oi, perwira Shining Light, mau sampai kapan kau membiarkan antek-antekmu mati? Kau sudah melemahkanku dengan mengejarku selama berhari-hari dan kehilangan banyak anak buahmu. Tidakkah menurutmu sudah saatnya kau menghadapiku?" Merespon itu terlihat marah.
Sanilek berkata, "Baiklah, dengan senang hati aku akan menjadi lawanmu." Lalu dia memerintahkan semua bawahannya untuk mundur. Melihat hal itu, Medemen hanya diam dengan wajah datarnya. Lalu dia berkata, "Kau bahkan tak menunjukkan batang hidungmu saat kondisiku sedang prima. Meski begitu, kau bertingkah sombong." Mendengar itu, Sanilek melesat maju ke arah Matt Damon sembari berteriak berkata, "Tutup mulutmu." Aura kebiruan mulai timbul dari tangannya dan merespon itu. Matt Damon juga mengeluarkan aura merah di kedua tangannya dan menghentakkan kakinya, membuat retakan di tanah. Lalu dia berteriak berkata, "Majulah." Dan Shining Light, dia melesat cepat ke arah Matt Damon. Terlihat aura biru di tangannya semakin besar. Shining Light bergerak sambil berkata, "Dasar bajingan." Tapi tiba-tiba Matt Damon memuntahkan sedikit darah dan bergumam, "Luka yang kuterima saat dikejar-kejar mencegahku mengeluarkan seluruh kekuatanku. Tapi meski begitu, tak peduli apa yang terjadi, akan kuseret bajingan ini bersamaku." Lalu dia berteriak berkata, "Golden Career Technique." Mereka berdua saling melemparkan serangan telapak tangan dengan aura masing-masing. Dan hal itu membuat ledakan yang sangat besar sampai berpengaruh kepada bawahan Shining Light. Bahkan jurang di bawah mereka terlihat terpengaruh dan longsor. Lalu Medemon terpental keluar dari debu. Dia memuntahkan darah lalu berkata, "Aku rasa menghadapinya dengan keadaanku sekarang adalah tindakan yang gegabah." Tidak hanya dia, Shining Light juga memuntahkan darah dan berkata, "Matt Damon, rupanya kau mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak ini terlepas dari kondisimu. Ternyata dirimu lebih kuat daripada yang dunia ketahui." Tangan Shining Light sampai membiru terbusuk, terlihat sangat kesakitan. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh Matt Damon yang terlempar ke arah jurang. Melihat itu, dia berteriak berkata, "Tidak." Sedangkan Matt Damon tetap dengan tanpa ekspresi di wajahnya berkata, "Hah, ini boleh juga." Lalu dia berteriak berkata, "Aku doakan si Tuan akan menghajar kalian semua. Dan makanlah ini." Dia mengacungkan jari tengahnya, tapi karena masuk ke Indonesia, gambar tangannya diubah. Dan banyak kata-kata kasar maksimal yang terpaksa diubah di manhwa ini. Dan melihat Matt Damon yang terjatuh, Sanilek hanya terdiam. Lalu dia menoleh ke arah bawahannya dan berteriak berkata, "Pergi ke bawah tebing sekarang juga. Setidaknya kita harus menemukan mayatnya." Sedangkan Matt Damon yang sudah menutup matanya berkata, "Tetap saja, rasanya menyenangkan menemui ajalku setelah bertarung sepenuh hati selama berhari-hari hingga saat ini. Aku berhasil membunuh pejuang sekte demonik yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku bahkan mencuri dan memakan harta suci mereka yang berharga. Jadi kurasa aku sudah melakukan hal yang memuaskan. Jika aliansi seniman bela diri mempelajari perbuatanku, mereka mungkin akan memberiku penghargaan pejuang paling terhormat tahun ini." Tapi persetan dengan imbalan. Dia menutup matanya lagi dan melanjutkan, "Tahu tidak, lebih dari semua itu, bagaimana bisa aku belum sempat berkencan dengan gadis cantik di dalam hidupku ini?" Tapi tiba-tiba dia berdiri di tengah-tengah dataran yang penuh cahaya. Itu sontak membuatnya bertanya-tanya ada di mana dirinya. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu tiba-tiba pria tua berjanggut panjang berdiri di belakangnya berkata, "Bisa-bisanya kau menelan objek yang mengandung jiwa seperti itu. Kau pasti sudah tidak waras." Dan mendengar itu membuat Matt Damon terkejut dan menoleh. Lalu dia melihat kaki pria tua itu. Pria tua itu tidak menapak. Menyadari hal itu, Matt Damon berkata, "Kau pasti seorang seniman bela diri yang hebat." Merespon itu, pria tua itu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Untuk saat ini, itu bukan hal yang penting. Banyak sekali jiwa seniman bela diri yang terperangkap dalam Heaven
Heavenly Jet yang kau telan. Karena kau menelan benda semacam itu, mereka yang belum bisa melewati alam baka kini akan menempel pada jiwamu. Itu sontak membuat Matt Damon terkejut dan pria tua itu melanjutkan, saat kau tidur, kau akan terbangun oleh para jiwa, dan saat kau makan, daya hidup, daya makananmu akan terbagi pada mereka. Jiwa bahkan akan menempel pada orang-orang yang kau sentuh. Mendengar itu, Matt Damon bertanya, bagaimana bisa hal itu? Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria tua itu berkata, dan ki milikmu akan mengamuk sampai-sampai kau tidak akan bisa menahannya. Mendengar itu, membuat Matt Damon bertanya, ki milikku akan mengamuk. Ya, setidaknya itu terdengar menarik bagiku. Berarti ki punyaku akan meningkat. Dia mengepalkan tangannya, terlihat sangat bahagia, membuat pria tua di depannya bergumam berkata, dia ini bodoh atau apa? Dia senang dengan kinya yang akan meluap-luap. Lalu pria tua itu melanjutkan berkata, harus kutanya padamu, kenapa kau menelan Heavenly Jet? Pria itu menanyakan hal itu dengan raut yang serius, membuat Matt Damon terkejut. Dia bergumam, dia memancarkan energi yang bisa membunuhku hanya dengan tatapan mata. Dia benar-benar seniman bela diri yang di luar nalarku. Jika aku tak bisa memberikan jawaban yang dia inginkan, aku akan mati saat ini juga. Tidak, aku bahkan akan musnah. Dan melihat Matt Damon yang hanya diam, pria tua itu berkata, sebaiknya kau jawab dengan jujur. Dan menjawab itu, Matt Damon berkata, aku tak memakan ini karena aku ingin, tapi ini demi mencegah tuan dari sekte demonik memakannya. Merespon itu, Pak Tua itu bertanya kenapa, dan Matt Damon berkata, karena aku tidak suka dia. Dia tidak menganggap orang-orang sebagai manusia. Bahkan tak bisa kubayangkan apa jadinya bila dia berubah lebih kuat. Merespon itu, Pak Tua itu berkata, kau tak suka dia karena dia tidak memperlakukan orang-orang sebagai manusia. Jadi kau memakannya karena tak tahan bila dia jadi lebih kuat. Pria tua itu memegang janggutnya, terlihat berpikir, lalu dia berkata, aku rasa itu alasan dari keadilan pribadi. Sungguh alasan yang bagus. Mendengar itu, Matt Damon hanya menghela nafas dalam diam. Lalu Pak Tua itu mengulurkan tangannya dan melanjutkan, ini akan jadi satu-satunya garis hidup yang kau miliki. Lagi pula, aku juga akan menerima hukuman. Jadi, aku tidak bisa membantumu. Mendengar itu membuat Matt Damon pusing, tidak mengerti. Dia bertanya, apa maksudmu? Dan pria tua itu menjawab, ini satu-satunya solusi terbaik yang bisa kuberikan padamu, yang juga hadiah terbaik yang bisa kuberikan. Pria itu membuat lambang segitiga di tangannya, menimbulkan Heavenly Jet di tengah-tengah telapak tangannya, membuat Matt Damon terkejut bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dan tiba-tiba, cahaya mulai menerang menjadi sangat terang, menelan semua hal yang ada di tempat itu. Dan beberapa saat kemudian, di sebuah gubuk kecil di dekat pegunungan, seorang pria muda tiba-tiba terkejut, entah karena apa. Dia bertanya, tempat ini. Dia memperhatikan semua area di sekitarnya dalam diam. Lalu dia berkata, ini penginapan yang biasa kutinggali saat aku masih muda. Nama pria itu adalah Lee Jaha, pria tanpa adab yang akan menjadi pria terkuat hanya dalam beberapa tahun saja. Menyadari hal itu, dia menghela nafas dan berkata, ini benar-benar kamarku. Kelihatannya bukan mimpi. Dia memegang janggutnya dan berpikir, bertanya apa yang terjadi. Usiaku sekitar 20-an waktu aku tinggal di sini. Lalu tiba-tiba dia dibuat terkejut dan bergumam, tunggu, aku bisa memulai latihan seni bela diriku lebih awal dari sebelumnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan melanjutkan, karena sudah pernah kulakukan, aku juga bisa bertambah kuat lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggenggam tangannya dan tersenyum, lalu berkata, aku bisa menjadi
menjadi lebih kuat ketimbang waktu itu. Dia terlihat sangat bahagia, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit di bibirnya. Lalu sembari menyentuhnya, dia bertanya, "Luka tebasan, apakah aku dipukuli? Kapan terjadinya?" Lalu saat dia keluar kamarnya, rumah makan yang dia kelola sudah sangat berantakan. Meja dan kursi berjatuhan, bahkan guci-guci pecah berserakan. Melihat hal itu, Lijeha terkejut dan berkata, "Penginapan ini kacau balau. Kalau ini terjadi, maka jadi masa itu." Dia mengingat masa itu. Seorang pria memanggilnya, "Hei bocah pelayan, kudengar kau sangat ingin menabung. Memang untuk apa kau menabung?" Mendengar itu, Lijeha muda bergumam, "Tidak bisa kujawab karena orang tuaku meninggal. Harus kujawab apa? Ini sekedar pertanyaan lewat. Akan kujawab dengan secandaan saja." Lalu sembari memegang kepalanya, Lijeha berkata, "Sebenarnya bermimpi untuk mendengarkan lantunan Chaehyang di bordel Plum Blossom. Mimpi sederhana seorang pelayan." Tapi berita itu menyebar. Orang-orang mulai mengatakan kalimat-kalimat Lijeha, bahkan mengatakannya sinting karena menabung hanya untuk hal itu. Banyak orang bahkan menyebutnya pecundang. Mengingat itu, dia terlihat marah berkata, "Aku bercanda soal Chaehyang, wanita yang populer di prefektur Ilyang." Dan rumor yang menyimpang itu tersebar luas. Melihat keadaan penginapan, aku kembali ke masa itu. Semuanya menjadi kacau balau. Memikirkannya lagi sudah membuatku marah. Mereka memukuliku dan mengacak-acak penginapanku. Cuman karena hal itu, aku harus memeriksa kondisi tubuhku, baru memutuskan tindakan selanjutnya. Lijeha mulai bertapa. Dia bergumam sembari menyatukan kedua tangannya. Kita mulai mempelajari ulang seni jurni, Stroke of the Steel, yang kugunakan ketika menjadi Matt Damon. Dia memejamkan matanya, lalu perutnya mengeluarkan buntalan ki. Menyadari hal itu membuatnya bertanya, "Ki, kenapa ada ki di dalam tubuhku? Tempo dulu. Aku tidak mempunyai ki. Jumlahnya juga sangat banyak, entah kenapa. Tapi ini sungguh keberuntungan. Kita lanjutkan mendalami seni jurni Stroke of the Still Land." Dia memejamkan matanya sampai waktu berlalu, sore, malam, dan dia membuka matanya. Dia berkata, "Tidak bisa dipercaya. Bahkan jika aku pernah memahaminya, aku sudah mencapai tahapan pertama secepat ini." Dia mengingat perkataan kakek berjanggut panjang sebelumnya. "Ini pilihan terbaik yang bisa kuberikan padamu, bahkan hadiah terbaik yang akan diterima olehmu." Mengingat itu, Jaha bergumam, "Inikah yang dimaksud Pak Tua itu?" Dan energi yang kurasakan dari dalam tubuhku mungkin ada kaitannya dengan Heavenly Jet yang aku telan. Tapi lebih dari setengah energi di dalam tubuhku tidak bergerak. Sungguh disayangkan. Lalu dia tersenyum, membaringkan tubuhnya dan melanjutkan, "Yah, tidak perlu buru-buru. Jumlahnya juga sudah lumayan banyak. Aku bisa bertambah kuat lebih cepat dari yang aku duga." Dan tiba-tiba perutnya berbunyi keroncongan, membuatnya berkata, "Ini sudah sangat lama sejak aku menggunakan teknik kultivasi pernapasan. Mari jalan-jalan di prefektur Ilyang." Dia keluar rumah, menatap pedesaan lalu memasuki pedesaan. Berjalan-jalan sembari menatap makanan. Dia bergumam, ingatanku mulai kembali sedikit demi sedikit. Lalu melihat Lijeha, seseorang yang baru saja makan, terkejut dan berkata, "Bukankah itu pelayan dari penginapan Gedu?" Mendengar itu rekannya bertanya, "Dia masih hidup. Aku dengar dia dipukuli beberapa hari yang lalu."
tapi kurasa dia kuat untuk bisa jalan-jalan sekarang. Dan ada juga yang menyebutnya pecundang. Mendengar itu, Lejeha hanya bergumam berkata, "Benar, begitulah aku yang dulu. Semuanya merendahkanku karena aku seorang pelayan di penginapan." Lalu tiba-tiba dia terlihat marah berkata, "Sial, memikirkannya saja sudah membuatku marah." Dia meneruskan langkahnya sampai ke sebuah bangunan mewah dan sembari melihat bangunan itu dia berkata, "Tempat ini bordil Plum Blossom." Dia mengingat saat dia dipukuli, seseorang berkata, "Apa kau sinting? Kau berusaha tidur dengan wanita terbaik di bordil kami, Che Hyang." Bisa-bisanya pelayan rendahan mengincar Che Hyang. Akan kupastikan kau takkan pernah mengatakannya lagi. Sedangkan JH hanya bergumam, "Tidak, aku tidak mengatakan hal itu." Lalu dia melirik terkejut karena ada Che Hyang di sampingnya. Melihat wanita itu, dia bergumam, "Kenapa dia menatapku seperti itu?" Aku tidak mengatakan hal itu, tapi dia terus dipukuli sampai akhirnya dia pulang ke rumah dan dibuat terkejut dengan keadaan penginapannya. Bahkan orang-orang berkata, "Kau lihat, dia dipukuli, dia sungguh dihajar habis-habisan." Merasakan keadaan seperti itu, JH bertanya pada dirinya sendiri, "Tapi kenapa? Apa salahku?" Dan kita dibawa kembali ke masa sekarang. Dia tertawa tapi marah. Tawa dan amarah menjadi satu. Dia berkata, "Bahkan Matt Damon punya masa seperti ini. Dan aku kembali di waktu yang sangat sempurna." Urat-urat amarah mulai keluar dari bawah matanya. Dia berkata, "Bagus, akan kuluruskan kebingungan ini." Lalu tiba-tiba seseorang memanggilnya, "Hei bocah pelayan, lihat apa kau?" Mendengar itu Lejeha menoleh. Lalu orang itu berkata, "Apa? Apa kau berusaha membakar bordil Plum Blossom? Atau bagaimana? Sungguh pecundang." Pria itu melanjutkan, "Tapi memang bisa ya orang sepertimu melakukan tindakan seperti itu. Dirimu ketakutan dan menangis kemarin." Dan mendengar itu, Lijeha hanya terdiam. Tanda tanya keluar dari kepalanya. Dan pria itu mendekatkan wajahnya lalu berkata, "Kulihat beberapa hari yang lalu kau dihajar, tapi kurasa sekarang sudah baik-baik saja. Mengejutkan, kau tidak mati. Namun, kalau dihajar seperti itu, sebaiknya mendekam di penginapan saja. Ngapain pula jalan-jalan seperti ini? Kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau jadi tuli gara-gara dipukuli sampai babak belur?" Merespon itu, JH hanya mendehem. Lalu JH bertanya, "Siapa namamu?" Mendengar itu membuat pria itu sangat marah. Lalu dia mengarahkan tinjunya ke arah JH sembari berteriak berkata, "Dasar bajingan." Tapi sayangnya JH sekarang sudah dapat berkelahi. Dia menghindari pukulan pria itu dengan santainya, bahkan tanpa ekspresi di wajahnya. Lalu dia memukul dagu pria itu dengan santai, tapi membuat pria itu terpental ke belakang, lalu terjatuh kehilangan kesadarannya. Dan sembari meninggalkan pria itu, JH berkata, "Padahal cuma nanya namanya. Kenapa sampai begitu marah? Tapi siapa ya namanya?" Lalu JH berjalan ke arah bordil Plum Blossom. Melihat JH, penjaga bertanya, "Apa-apaan? Dia bocah pelayan yang waktu itu." Lalu dia bertanya, "Kenapa kau kesini?" "Nyah sana." Merespon itu, JH bertanya, "Begitukah caramu bicara pada pelanggan?" Mendengar itu membuat penjaga marah, mencoba menyerang JH sembari berteriak berkata, "Dasar pelayan rendahan." Tapi JH dapat menghindar dengan santai sembari mencengkram wajah penjaga itu, lalu membanting kepalanya ke lantai, membuat penjaga itu hanya bisa berteriak, lalu kehilangan kesadaran. Setelah melakukan hal itu, JH seperti pahlawan di film-film membersihkan pakaiannya.
lalu berjalan masuk ke dalam bordil. Dia berkata, pelayanan tamunya sangat buruk. Tidak bisa kulihat ketetapan pelayanan. Dia membuka pintu. Orang-orang di dalam sedang menikmati makanan dan JH dengan senyum tipis membuka lebar pintu masuk. Lalu dia berteriak berkata, kalian ini ngapain? Dasar dungu. Sambut tamu kalian bodoh. Mendengar itu semua orang menoleh ke arah JH. Kebingungan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan salah satunya adalah manajer penginapan Plum Blossom. Tapi Lijah tetap tersenyum seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Dan melihat Lijah, salah satu orang berkata, bukankah itu pelayan dari penginapan Jaha? Dan mendengar itu, orang lainnya berkata, itu benar. Apa dia menjadi gila? Setelah dipukuli beberapa hari yang lalu dua penjaga menghampirinya dan salah satunya bertanya, apa kau sudah gila? Menurutmu ini ada di mana? Merespon itu, Lijah tertawa dan bertanya, bukankah sudah jelas itu adalah tempat di mana kamu bisa minum? Kau pikir aku datang ke sini tanpa mengetahui hal itu? Dan kalimat yang keluar dari mulut Lijah membuat salah satu penjaga marah bertanya, apa? Kau pasti benar-benar sudah gila. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata, biarkan dia masuk. Melihat hal itu, Lijah tersenyum bergumam, aku ingat orang itu, Cha Sung Tae, manajer rumah bordil Plum Blossom. Lalu sembari mengangkat tangannya, Sung Tae berkata, kita tidak bisa mengusir pelanggan yang datang untuk minum. Pelanggan adalah pelanggan. Melihat hal itu, Lijah hanya terdiam. Lalu dia menoleh ke arah penjaga kanan dan kiri dan bertanya, kalian dengar itu? Dan Sung Tae melanjutkan, pelayan dari penginapan Jaha, beri dia meja untuk minum yang bagus. Kapan lagi dia mendapatkan kesempatan untuk datang ke tempat seperti ini? Layani dia dengan baik. Merespon itu, bawahannya berteriak berkata, baik bos. Lalu Lijah tersenyum dan berjalan menaiki tangga. Dan salah satu pelayan membimbing JH ke sebuah ruangan. Lalu sesampainya di ruangan itu, pelayan itu dengan sombong berkata, minum seperti apa yang kau inginkan. Dan menjawab itu tanpa menoleh, Lijah berkata, kau pikir aku pernah ke tempat ini seperti ini sebelumnya? Beri aku apa saja yang mahal. Mendengar itu membuat pelayan itu marah dan berkata, hati-hati kalau bicara. Merespon itu sembari duduk, JH berkata, emang kenapa? Kau tidak suka dipandang rendah oleh pelayan? Kalau begitu, maaf ya bajingan, kau sudah mengerti. Bawakan saja aku alkohol. Mendengar itu membuat pelayan itu semakin marah dan bergumam, apa orang ini gila? Jika bukan karena perintah Sung Tae. Lalu dia berkata, tunggu. Itu membuat JH tersenyum. Dan beberapa saat kemudian, saat semua makanan datang, JH hanya duduk menatap makanan di depannya. Lalu dia bertanya, minuman apa ini? Menjawab itu, seorang gadis yang mengantarkan makanannya berkata, ini adalah minuman keras Dukang kualitas terbaik. Merespon itu, JH bertanya, kualitas terbaik? Dan wanita itu mengiyakan sembari menuangkan minuman untuk JH. Lalu JH bertanya, Chaehyang, pasti di sini kan? Merespon itu, wanita di depannya berkata, owner kami akan marah. Aku dengar Anda dipukul karena sesuatu yang berhubungan dengan Chaehyang beberapa hari yang lalu. Merespon itu, JH bertanya, semua orang di prefektur Iliang tahu aku dipukuli ya. Jangan khawatir tentang hal seperti itu dan bawa saja dia padaku. Mendengar itu, wanita itu menghela nafas lalu berkata, saya akan menyampaikannya. Dan JH ditinggalkan sendiri. Setelah wanita itu mengatakan hal itu, setelah sendirian, JH mengambil gelasnya dan berkata, lihat ini, bermain-main dengan pelayan seperti ini
Dilihat dari bau dan warnanya, ini bahkan bukan minuman kelas 3. Penipu sialan. Tapi jahat tetap meminumnya. Dan tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu dan langsung masuk. Berteriak berkata, "Kau bajingan, kau pikir siapa dirimu? Apa kau gila?" Mendengar itu, Jaha hanya terdiam tanpa mengeluarkan ekspresi. Lalu sembari melirik ke orang itu, JH bertanya, "Apakah salah seorang pelayan datang ke rumah bordil untuk minum? Dan kenapa kau terus memanggilku bajingan?" Mendengar itu, pria itu yang terlihat masih marah bertanya, "Apa?" Lalu sembari mengangkat gelasnya lagi, JH berkata, "Jika aku ingat dengan benar, kau Donggua kan?" Lalu dia memanggilnya dengan santai, "Hei Donggua, aku akan menuangkan segelas, jadi kemarilah." Mendengar itu, Donggua melangkah maju dan berkata, "Orang ini, apa kau salah makan hari ini?" Dia duduk dan berkata, "Hei JH, apa yang salah denganmu? Apa kami kemarin memukul kepalamu dengan keras?" Mendengar itu, JH hanya tersenyum sembari menuangkan minuman ke sebuah gelas. Lalu mengangkat gelas itu dan menawarkannya kepada pria di depannya. Dan setelah mengambil gelas itu, pria itu berkata, "Jangan membuat keributan dan pergilah setelah kau minum selesai, sebelum ada hal-hal yang merepotkan." Merespon itu, Jahat tersenyum dan berkata, "Hei Donggua." Mendengar itu, Donggua memukul meja dengan tangan yang memegang gelas. Lalu dia mengangkat tangannya sekali lagi, mencoba menampar Jaha sembari berteriak berkata, "Orang ini." Tapi sebelum dia dapat memukul Jaha, tangannya ditusuk oleh sumpit dengan Jaha, membuat pria itu terkejut. Dan setelah menusuk tangan pria itu, Jaha tersenyum sembari memandang pria itu. Pria itu terlihat sangat menahan rasa sakit dengan tubuh yang gemetar. Lalu Jaha bertanya, "Donggua, kenapa kau seperti ini? Aku berencana untuk minum dengan tenang dan melihat Ceyang sebelum aku pergi. Jadi kenapa semua orang menggonggong seperti anjing yang horny?" Dan setelah mengatakan hal itu, Ceyang datang. Melihat apa yang terjadi, Ceyang datang berekspresi marah. Lalu dia berkata kepada Donggua, meminta Donggua untuk pergi dan tunggu di luar. Mendengar itu, Donggua mencabut sumpit di tangannya, lalu memegang tangannya terlihat kesakitan. Dan Jaha berkata, "Benar Donggua, pergilah keluar." Lalu Donggua berlari sembari memegang tangannya yang terluka. Lalu Cahyang duduk di depan Jaha tepat setelah pintu tertutup. Melihat Cahyang, Jaha tersenyum, dan melihat Jaha tersenyum, Cahyang bertanya, "Kenapa kau tersenyum?" Menjawab itu, Jaha berkata, "Tidak apa." Lalu bertanya, "Kenapa? Apa pelayan perlu mengendalikan emosinya di tempat seperti ini juga?" Merespon itu, Cahyang bertanya, "Apa kau pikir situasi ini lucu? Apa menurutmu kakak Sungte atau owner akan tetap diam dan kau akan bayar lebih karena aku masuk? Minumannya juga dukwang, jadi lebih mahal juga. Dan tagihan medis untuk menyakiti kakak Donggua. Aku memberi tahumu ini demi dirimu sendiri. Bayar saja dan pergi sebelum kau mendapat lebih banyak masalah." Mendengar itu, Jaha bergumam, "Sekarang aku memikirkannya. Ini pertama kalinya aku melihat Cahyang sedekat ini." Lalu Cahyang melanjutkan, "Dan juga biar aku jelaskan sekarang, bahkan jika kau membawa sekarung emas dan perak, aku tidak akan tidur denganmu. Aku bekerja di sini, tapi itu tidak berarti aku tidur dengan sembarang orang. Aku bukan pelacur." Merespon itu sembari menaruh gelasnya, Jaha berkata, "Aku juga akan menjelaskan situasi ini. Aku tidak pernah mengatakan aku menabung untuk bisa tidur denganmu. Yang aku katakan adalah aku ingin dengar satu lagu darimu. Karena seperti yang kau katakan, kau menjual senimu daripada tubuhmu." Mendengar itu membuat
membuat Cahyang terkejut. Lalu Cahyang bertanya, "Hah? Apa yang aku dengar?" Tapi sebelum Cahyang melanjutkan kalimatnya, JH berkata, "Itu adalah sesuatu yang aku katakan sebagai lelucon di penginapan. Aku tidak ingin melakukan itu, dan aku juga tidak punya uang." Mendengar itu, Cahyang hanya terdiam. Lalu JH melanjutkan, "Alasan aku mencarimu adalah untuk memberi tahumu ini. Jadi, sekarang keluar." Mendengar itu membuat Cahyang terkejut bertanya, "Apa?" Dan menjawab itu, JH berkata, "Aku menyuruhmu keluar." Hal itu membuat Cahyang semakin terkejut dan tiba-tiba 3 penjaga membuka pintu. Mereka terlihat sangat marah memanggil JH, lalu berkata, "Sepertinya kau datang ke sini ingin cepat mati. Jadi mari kita keluar. Akan sangat merepotkan untuk membereskannya jika ada darah di sini." Tapi dengan santai, JH menuangkan minuman sekali lagi dan berkata, "Biarkan aku menghabiskan minumannya, setidaknya sebelum aku pergi." Mendengar itu membuat 3 pria itu semakin marah bertanya, "Apa?" Lalu JH tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya? Aku yakin kalian semua cukup percaya diri untuk membunuhku. Orang sepertiku kapanpun kalian mau. Bukankah itu benar?" Mendengar itu 3 pria itu hanya terdiam. Lalu mereka tertawa sangat keras berkata, "Cahyang, keluarlah." Lalu Cahyang pergi dan 3 orang itu duduk di depan JH dan salah satunya berkata, "Jadi, Tuan JH, ini sepertinya gelas terakhirmu. Jadi minumlah." Tapi pria ini adalah pria sejati. Dia datang ke sini dengan bangga dan bahkan memanggil Cahyang. "Jika aku tahu kalau orang ini adalah pria sejati, aku akan memukulnya lebih keras. Aku menyesalinya. Sekarang kita sudah tahu, jadi kita bisa memukulnya dengan benar. JH tidak akan merasakan kalau dipukuli dengan benar kali ini." Mendengar itu, salah satu rekannya berkata, "Aku pikir itu benar." Lalu salah satu orang bertanya, "Apa aku benar?" Menjawab itu sembari mengangkat botol minumnya. JH bertanya, "Kau ingin minum?" Mendengar itu membuat pria itu terkejut dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika sudah selesai, ayo keluar. Bangunlah." Sedangkan JH masih menuangkan minumannya dengan santai, lalu meminum minumannya dari gelasnya dan menghela nafas lalu berkata, "Menjual sesuatu seperti ini sebagai kualitas teratas." Mendengar itu membuat semua orang diam. Lalu salah satu penjaga bergumam, "Kenapa dia begitu santai? Apakah dia benar-benar menjadi gila setelah dipukuli beberapa hari yang lalu?" Lalu tiba-tiba minuman JH habis. Dia berkata, "Sekarang sudah habis." Lalu dia meletakkan botolnya dan melanjutkan, "Aku hanya punya satu hal untuk ditanyakan, teman lamaku. Apa aku ini lelucon?" Merespon itu, orang di depannya tersenyum dan berkata, "Bukankah kau seharusnya sudah menjadi lelucon? Benar-benar bodoh. Kau bisa saja mengakhirinya dengan dipukuli beberapa hari yang lalu. Tapi kau sendiri yang mencari masalah lagi sejauh ini." Mendengar itu, JH tersenyum. Terlihat gemetar seluruh tubuhnya. Dia tertawa pelan. Lalu orang di depannya berkata, "Keparat, kau benar-benar tertawa." Lalu mereka semua tertawa bersama, seolah mereka adalah rekan yang sudah lama berjuang bersama. Tapi tiba-tiba 2 orang di depannya mengacungkan senjata ke arah JH, dan JH menendang meja dan membuat meja terbang ke udara, dan semua makanan-makanan di atas meja berterbangan di udara. Dan JH tetap tidak berekspresi menatap 3 orang
orang di depannya. Lalu dia menendang meja yang ada di depannya, menabrakkan meja itu ke 3 orang di depannya, membuat 3 orang di depannya terpental menabrak pintu. Meja itu hancur. Bekas tendangan JH terlihat di tengah-tengah meja dan orang-orang itu tergeletak di bawah meja. Lalu JH datang mendekati mereka dan menginjak meja itu, membuat salah satu penjaga terlihat kesakitan. Lalu JH berkata, "Temanku." Itu sontak membuat 3 penjaga itu terkejut dan JH melanjutkan, "Apa aku masih lelucon?" Sedangkan di luar ruangan, penjaga wanita sebelumnya hanya terdiam, terlihat sangat terkejut sekaligus ketakutan, dan terdengar suara teriakan dari dalam ruangan. JH menginjak-injak meja yang ada di atas 3 penjaga, bertanya lelucon. "Apakah aku lelucon?" Dia terus menginjak-injak meja itu, dan melihat itu, penjaga yang ada di luar bertanya dalam pikirnya, "Apa-apaan ini?" Lalu Jaha memanggil wanita itu, "Hei wanita tua, bawakan aku minuman dukwang yang asli." Mendengar itu membuat wanita itu terlihat marah dan bergumam. "Wanita tua," katanya. Lalu dia berkata, "Maaf, tapi ini bukan kelas 3. Ini adalah minuman keras dukwang kelas atas." Mendengar itu, Jaha bertanya, "Siapa yang kau coba untuk bodohi?" "Aku mencoba untuk tidak memukul wanita yang tidak tahu seni bela diri. Tapi kau harus membuka mulutmu setelah berpikir tentang apa yang akan kau katakan, wanita tua." Mendengar itu membuat wanita itu hanya terdiam marah, tidak bisa berkata-kata, lalu memutar tubuhnya. Melihat wanita itu pergi, JH juga memutar pandangannya, melihat ke arah 3 penjaga di bawahnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Tertawalah, dasar keparat. Bukankah kau mengatakan aku adalah lelucon? Kenapa kalian tidak tertawa di depan pria lucu ini?" Dan setelah itu, banyak penjaga dan manajer tempat itu datang. Tapi saat sampai di pintu masuk, mereka hanya terdiam. Bahkan Sung Tae, manajer tempat itu, hanya terdiam memandang Jaha. Lalu Jaha bertanya, "Oh, kau di sini rupanya." Itu sontak membuat Sung Tae terdiam. Lalu Sung Tae melihat sekeliling. Semuanya berantakan. Bahkan 3 bawahannya terlihat tergeletak tidak sadarkan diri. Lalu pria itu memanggil Jaha, berkata, "Apa kau gila? Kau akan mati pada situasi ini." Sung Tae mulai terlihat sangat marah, dan Jaha dengan santai bertanya, "Aku akan mati." Menjawab pertanyaan Jaha, Sung Tae langsung menjawab, "Benar." Setelah mendengar jawaban Sung Tae, Jaha berdiri, lalu dia tersenyum, dan melihat Jaha yang tersenyum, Sung Tae terlihat sangat marah bergumam. Dia tersenyum. Lalu Sung Tae melemparkan serangan tangannya ke arah Jaha. Tapi sayangnya, Jaha dapat menghindar dengan mudah. Lalu dia mengambil sebuah botol di lantai dan memukulkannya ke kepala Sung Tae, membuat botol itu pecah dan Sung Tae sangat terkejut. Bahkan bawahan Sung Tae yang ada di belakangnya mencoba menutupi wajah mereka dari pecahan-pecahan botol yang berterbangan, dan bahkan darah terjatuh di depan Sung Tae. Wajah Sung Tae mulai berlumur darah. Melihat hal itu, bawahannya khawatir memanggilnya, dan Jaha tanpa ekspresi hanya melihat mereka, lalu bertanya, "Apa ada orang lain yang ingin bertarung?" Mendengar itu, semua orang terdiam, dan Jaha masih menatap mereka semua dengan tatapan tajam. Lalu, saat darah-darah menetes, Sung Tae berkata, "Li Jaha, jadi kau benar-benar ingin mati." Lalu Sung Tae memegang pedangnya, berencana akan menarik pedangnya.
Tapi sebelum Sungte menarik pedangnya, Jeha dengan santai berkata, "Sungte, berpikirlah sebelum bertindak. Jika kau selesai mengeluarkan pedang itu, kau akan mati." Jeha berkata seperti itu sembari memberi tatapan tajam ke arah Sungte, membuat Sungte terkejut dan hanya terdiam. Lalu dia bergumam, "Orang ini, dia tidak berbohong. Apa yang terjadi dalam rentang beberapa hari ini?" Dan Jeha melanjutkan, "Bisakah orang yang paling mahir secara sosial di prefektur Ilyang tidak mengatakan apa yang terjadi? Apa menurutmu, ketiga orang yang tertutup makanan dan minuman karena mereka tidak beruntung?" Mendengar itu, Sungte hanya terdiam dan Jaha melanjutkan, "Dan menurutmu apa membuat matamu seperti itu karena aku beruntung?" Mendengar itu, Sungte tetap diam dan Jaha melanjutkan, "Jika kau tidak ingin mati, berpikirlah sebelum bertindak. Sebaliknya, cabutlah pedang itu dan mati di sini." Mendengar itu, Sungte terlihat takut dan hanya diam. Lalu dia bergumam, "Itu bukan ancaman belaka. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya." Sungte sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Lalu dia berkata, "Semuanya, turun dan tunggu." Mendengar itu, sontak para bawahannya menurut. Lalu Sungte menyarungkan kembali pedangnya dan berkata, "Li Jaha, apa yang kau rencanakan? Sepertinya kau tidak akan pergi setelah minum. Apakah kau mencoba untuk mendapatkan permintaan maaf dari owner untuk apa yang terjadi beberapa hari yang lalu?" Mendengar itu, Jaha tersenyum dan berkata, "Kedengarannya bagus. Jika aku ingin permintaan maaf, Joga, owner itu harusnya datang bukan?" Mendengar itu, Jaha berkata, "Baiklah, aku akan memanggil owner." Dan merespon itu, Jaha bertanya, "Apa kau kehilangan penglihatanmu?" Menjawab itu sembari mengelap darah di matanya, Sungte berkata, "Untungnya matamu tidak kehilangan penglihatannya." Lalu Jaha bertanya, "Benarkah kau pikir aku akan mati saat aku dipukuli oleh kalian?" Dan mendengar itu, Sungte hanya terdiam. Lalu dia berkata kepada seorang pelayan wanita muda, "Siapkan meja di ruangan sebelah." Dan wanita itu mengiyakan. Lalu Sungte berkata kepada Jaha, "Jika kau tidak akan membunuh orang-orang di sana, biarkan kami sembuhkan mereka." Warga kota yang saling membunuh sedikit tidak nyaman. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam, lalu bergumam sembari melihat Sungte, "Orang ini, kenapa ekspresinya seperti itu setelah melakukan hal seperti ini?" Dan tanpa memikirkan lebih jauh, Jaha langsung berkata, "Tentu." Dan karena kalimat itu, tiga orang itu dibawa oleh bawahan lainnya. Lalu Jaha dan Sungte duduk berdua, dan sembari memegang lukanya, Sungte berkata, "Kekacauan ini datang entah dari mana." Lalu dia bertanya kepada Jaha, "Apakah kau beruntung di suatu tempat atau menemukan sesuatu?" Dan mendengar itu, Jaha hanya terdiam, melihat botol minuman di depannya. Dan karena menyadari hal itu, Sungte mengambil botol itu dan berkata, "Aku akan menuangkanmu segelas. Ini minuman dukwang kualitas terbaik, jadi rasanya enak." Sungte menuangkan minuman itu ke sebuah gelas kecil. Lalu Jaha bertanya, "Bukankah ini berbeda dengan minuman dukwang tadi?" Mendengar itu membuat Sungte terkejut bertanya, "Apa?" Lalu Jaha berkata, "Sebelumnya, mereka mengeluarkan sesuatu yang buruk dan mengklaim itu adalah minuman kelas dukwang kualitas terbaik." Mendengar itu, Sungte hanya terdiam, lalu berkata, "Kami pasti membawa botol kelas 3 secara tidak sengaja. Kami perlu untung, karena ini adalah bisnis." Menjawab itu, Jaha berkata, "Berhenti bicara dan minum dulu." Merespon itu, Sungte berkata, "Oh, untuk melihat apakah ini diracuni,
Aku mengerti. Aku akan minum duluan. Lalu Sungte meminum gelas yang dipegangnya dan Jaha hanya melihat Sungte dalam diam. Lalu Jaha menghela nafas dan Sungte hanya tetap diam. Lalu Jaha berkata, "Apa kau selalu pandai bertarung? Aku belum pernah mendengar tentang keahlianmu." Mendengar itu, Jaha masih terdiam. Lalu Jaha meminum minumannya dan berkata, "Aku hanya menahan diri karena ayahku mengatakan kepadaku untuk tidak bertarung." Mendengar itu, Sungte bergumam, "Omong kosong." Lalu dia berkata, "Bagaimanapun, aku akan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya karena bawahanku mempermalukanmu. Aku mengerti kenapa kau melakukan ini." Mendengar itu, Jeha berterima kasih atas pengertian Sungte, tapi tetap memanggilnya bajingan. Jeha berkata dengan marah, "Dasar bajingan, aku mulai sedikit kesal. Caramu meminta maaf membuatku kesal." Hal itu membuat Jeha terkejut dan sedikit ketakutan dalam diam. Lalu dengan cepat Jeha mengambil botol di depannya dan bertanya, "Apa aku perlu mematahkan beberapa tulang untuk mengubahnya?" Mendengar itu, Jeha terlihat ketakutan dan langsung sujud berkata, "Aku benar-benar meminta maaf. Aku berlutut untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku sangat menyesal." Dan tiba-tiba di pintu sudah ada Chaehyang. Chaehyang bertanya karena melihat Sungte bersujud, "Kakak Sungte." Dan Sungte yang mendengar itu hanya melirik dalam diam. Dan melihat itu, Chaehyang bergumam, "Apa ini? Kakak Sungte yang menakutkan. Apa berlutut dan menundukkan kepalanya kepada pelayan dan luka di wajahnya? Apakah Sungte juga kalah dari pelayan itu?" Wanita itu terlihat sangat terkejut dan tiba-tiba Jaha berkata, "Kau di sini." Membuat wanita itu terkejut tapi tetap hanya diam. Melihat Chaehyang hanya diam, Sungte berteriak memanggilnya, memintanya menuangkan gelas untuk Jaha. Dan mendengar itu, Chaehyang terlihat ketakutan terdiam. Lalu Sungte berkata, "Kau gila. Siapa bilang untukku pergi ke sana?" Dan menjawab itu dengan suara gemetar, Chaehyang berkata, "Baik." Lalu dia berdiri di samping Jaha dan menuangkan minuman ke dalam gelas. Melihat itu, Jaha berkata, "Chaehyang." Dan tanpa menoleh sembari menuangkan minuman, Chaehyang menjawab, "Iya." Lalu Jaha bertanya, "Apa kau tahu?" Itu membuat Chaehyang terdiam. Lalu Jaha melanjutkan, "Bahkan seorang pelayan memiliki cinta yang murni." Mendengar itu, Chaehyang semakin terdiam dengan mata yang membelalak. Lalu Jaha melanjutkan lagi berkata, "Namun cinta itu tidak pernah mengarah padamu. Jadi pergilah. Kau merusak moodku." Itu sontak membuat Chaehyang semakin terkejut membelalak. Dia kena mental dan hanya diam. Melihat Chaehyang yang hanya diam, Sungte berkata, "Apa yang kau tunggu? Keluar." Mendengar itu, Chaehyang hanya menundukkan kepalanya, lalu meninggalkan tempatnya dan menangis saat meninggalkan pintu keluar. Melihat hal itu, Sungte berkata, dia menangis hanya mendengar itu. Lalu Jaha memanggil Cha Sungte dengan nama lengkapnya dan merespon itu. Sungte hanya berdeham. Mendengar itu, Jaha mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Jaha dan berkata, "Berhenti bicara tidak sopan, terutama karena mata sipitmu membuatku semakin tidak nyaman." Mendengar itu, Sungte tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya mengerti." Lalu Jaha berkata, "Kau." Jaha menatap Sungte dengan mata tajam dan Sungte yang menyadari itu menundukkan matanya. Lalu Jaha berkata, "Sangat pandai berbicara dengan sopan." Dan mendengar itu, Jaha langsung menundukkan badannya berkata, "Terima kasih."